Ketika chapter 199 rilis, kita sempat membahas mengenai Muzan yang masuk ke dalam tubuh Tanjiro atau merasuki tubuh Tanjiro. Nah, menurut kalian apakah benar-benar terjadi saat itu? Namun di chapter 201, Kimetsu no Yaiba hal tersebut menjadi kenyataan. Lalu apa yang akan terjadi pada kelanjutan cerita Kimetsu? Seperti yang kita tahu, perjalanan cerita Kimetsu dari chapter awal adalah untuk membunuh iblis dan yang paling utama adalah memburu Muzan. Ya, mungkin lebih cocok kalau judul Inggrisnya ganti menjadi Muzan Slayer. Kemudian di chapter 199 sampai 200, kita sudah diperlihatkan bagaimana Muzan yang menjadi bayi raksasa sudah terkena sinar matahari dan hancur lebur. Namun pada komiknya sendiri, tidak ada keterangan mengenai apakah Kimetsu no Yaiba akan berakhir seperti yang sebelumnya kita bahas. Karena Shonen Jump biasanya menempelkan tulisan beberapa chapter sebelum berakhirnya suatu komik. Nah, di chapter 201, tubuh Tanjiro berhasil dikuasai oleh Muzan. Dengan ini, para Demon Slayer tersisa pasti akan kesulitan untuk melawan Muzan di tubuh Tanjiro. Di sisi mereka tidak mau melukai bahkan membunuh Tanjiro, dan di sisi lainnya, mereka juga tetap ingin membunuh Muzan. Lalu bagaimana cara mereka menyelamatkan Tanjiro dan tetap bisa membunuh Muzan? Sebelum itu, kalian mungkin berpikir bahwa cerita seperti ini mirip dengan Nanatsu no Taizai bagi kalian yang membacanya. Namun itu hanya sedikit dari seberapa besar perbedaan keduanya. Karena untuk Nanatsu no Taizai sendiri, memang seperti itu plot cerita yang dibangun. Sedangkan Kimetsu sendiri adalah plot twist saja. Jadi jangan terlalu membandingkan kedua komik populer yang tentu saja punya fans dan cerita menarik masing-masing. Apalagi ditambah keadaan Kimetsu sekarang mirip seperti JoJo. Mungkin akan ada lebih banyak kontroversi mengingat JoJo sendiri yang sangat populer. Kembali ke Kimetsu, dengan Muzan yang merasuki tubuh Tanjiro, lengan Tanjiro yang sebelumnya hancur bisa beregenerasi kembali. Mungkin ini juga salah satu alasan dari Gotoge Sensei membuat plot twist seperti ini. Tanjiro tidak akan mati dan akan hidup tanpa kehilangan bagian tubuhnya. Mungkin seperti itulah pesan tersembunyinya. Namun jika kita melihat besarnya pengorbanan hanya untuk menahan Muzan agar tidak kabur, hancur begitu saja dengan Muzan yang memasuki tubuh Tanjiro, akan terlihat sia-sia saja pengorbanan para pilar. Kita masih belum tahu apakah Muzan akan bisa kabur atau tidak, dan jika Muzan berhasil kabur, komik Kimetsu no Yaiba pasti akan dimulai dengan Giyu sebagai karakter utamanya. Sebut saja komik Kimetsu no Yaiba season kedua. Namun tentu tidak ada yang mau hal itu terjadi. Karena jika dilihat dari karakter tersisa saat ini, hanya ada sedikit saja dan harusnya ini adalah akhir untuk Muzan dan akhir cerita Kimetsu no Yaiba. Melihat ke karakter-karakter yang tidak ada di pertarungan, seperti Urokodaki yang juga sangat berjasa dalam development karakter Tanjiro, pasti kalian penasaran karena dia masih belum muncul sejak larinya Nezuko ke tempat pertarungan. Karena di tempat Oyakata sama pun tidak ada Urokodaki, hanya ada dua mantan pilar saja, Shinjuro Rengoku dan Tengen Uzui. Lalu di mana sekarang Urokodaki tersebut? Tentu saja dia pasti sedang dalam perjalanan mengejar Nezuko. Ada kemungkinan di sini Urokodaki lah yang siap untuk menjadi karakter yang akan mati nantinya demi menyelamatkan Tanjiro. Setidaknya Urokodaki mungkin memiliki teknik tersembunyi yang bisa digunakan untuk mengembalikan Tanjiro. Lalu bagaimana dengan Giyu yang ada di tempat pertarungan? Jika kalian memiliki teori maupun prediksi mengenai bagaimana kelanjutan Kimetsu yang sepertinya di luar dari perkiraan banyak fans, silahkan tuliskan di kolom komentar.